Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan vektor atau besaran yang mempunyai arah. Selanjutnya kita masuk ke topik penjumlahan vektor. Kita tadi sudah mempelajari tentang besaran-besaran vektor, lalu bagaimana cara menjumlahkannya. Tadi sebetulnya sudah saya cuplikan sebagian, tapi kita pelajari dulu secara umum. Jadi secara umum penjumlahan vektor ini ada dua cara, yaitu penjumlahan dengan metode grafik dan satu lagi dengan analisis komponen ya. Analisis komponen. Oke, yang pertama adalah metode grafik. Ini kalau diceritakan mudah, tapi belum tentu mudah untuk menghitungnya. Misalnya, S ini adalah total penjumlahan vektor, atau bisa dikatakan biasanya kalau di gaya adalah suatu resultan. Ini adalah vektor pertama, vektor kedua, vektor ketiga, dan seterusnya. Lalu di soal kita punya beberapa vektor. Vektor pertama tegak lurus. Ini tegak lurus vertikal tidak ya? Ya kita anggap ini adalah sudutnya adalah 90 derajat. Yang satu adalah horizontal, jadi sudutnya adalah 0 derajat. Yang satu lagi adalah S3, ini sudutnya mungkin negatif ya. Seperti ini ya, minus theta atau ini theta lah. Dengan kita boleh mengarrange balik, jadi saling menyambung. Misalnya S1 kita sambung titik awalnya di sini, lalu menyambung ke S2, terus ke S3. Ini. Nah, ini adalah kita ketemu resultannya di sini. Ini secara gambar mudah, tapi sebetulnya untuk memastikan dia konsisten agak susah ya. Ini sudutnya ini harus theta juga. Tadi kan sudah sudutnya theta, dan ini harus pastikan ini. Jadi kalau untuk grafik harus dipastikan satu, panjang vektornya sama. Panjang vektor sama ya. Dua, sudut atau arahnya konsisten. Jadi harus dipastikan dua hal ini. Baru di-arrange. Dari titik 1 sampai akhir, baru terus ditarik garis lurus kayak gini. Jadi gampangannya kayak gini. 1. Ini. Oke, salah. Ini lurus. Anggap saja lurus ya. S1, S2, lalu S3 di sini. Lalu kita coba ini. Nah, yang biru ini adalah resultannya. Tapi gambaran saya ini tidak valid karena sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, dua hal harus dipenuhi. Satu, panjang vektor. Dua adalah sudut atau arah vektor. Arrangementnya atau susunannya bisa seperti ini, bisa seperti ini yang C, poin C, seperti ini. Yang jelas bisa saling menyambung dan ini resultannya sudah kita tarik. Sama, nanti resultannya akan sama saja. Atau mau yang ini dulu, S3 dulu pun boleh. S3, terus S2, terus S1. Nanti ketemunya kurang lebih akan sama resultannya. Kalau Anda gambarnya konsisten. Selanjutnya ini adalah cara lainnya. Ini adalah mulainya, ini adalah akhirnya, contoh lainnya ya, ini contoh lainnya.
Maka R adalah, kalau kita tuliskan persamaannya, R adalah A tambah B tambah C. Cara lain adalah seperti ini. Misalnya ada A ke sini, ada B ke sini, maka bisa dibuat semacam garis imajiner di mana garis titik-titik dengan A harus sejajar, juga ini juga garis titik-titik yang horizontal dengan B harus sejajar. Sejajar maksudnya nanti kalau misalnya diteruskan tidak akan ketemu ya. Ini adalah resultannya. Kita gambar resultannya. Oh, ini hilang. Oke. Gambar resultannya seperti ini. Nah, ini bisa nanti dihitung, misalnya ada theta, ini ada theta, misalnya ada alfa, nanti bisa dihitung ininya. Pakai rumus trigonometri yang agak susah mungkin ya. Oke. Ini adalah metode untuk menggambar. Metode grafik atau istilahnya kalau misalnya yang ini, bentar, saya ganti lagi biar kelihatan. Yang ini metode poligon biasanya namanya. Bisa disebut lah poligon. Yang ini jajar genjang. Tapi tidak terlalu penting, yang penting Anda paham bagaimana konsepnya. Penamaan nanti bisa diingat kembali. Selanjutnya adalah analisis dengan menggunakan komponen suatu vektor. Kita perlu mengingat tentang rumus trigonometri dulu seperti apa. Misalnya kita punya seperti ini. Kita punya suatu garis seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Maka kita perlu memisahkan dulu. Jadi ini dipisah menjadi komponen, misalnya R ya, ini R. Dipisah menjadi komponen X dan komponen Y. Nah, ini harus diingat baik-baik. Cara ini yang sebetulnya yang sering saya gunakan dan paling universal, paling mudah diingat juga, dan sangat powerful untuk analisis gaya dan macam-macam. Ini sangat penting. Lalu bagaimana kalkulasinya? Kita mengingat kembali bagaimana cara memisahnya. Sebenarnya itu ada cos, ada sin, macam-macam ya. Sebenarnya kita mengingat kembali tentang trigonometri dulu. Oke, ini mengingat kembali tentang trigonometri. Bahwa langsung kita ke tadi ya, ke tadi. Seperti ini, ada suatu garis miring seperti ini. Maka Rx-nya apa sebetulnya? Lalu di sini RY-nya apa? Oke. Ini ada suatu garis imajiner di sini. Ini ada sudut theta, kita memakai notasi yang sama. Perlu kita ingat bahwa sin theta adalah sisi yang berhadapan B. Kalau untuk kasus ini jadinya gini. Sin theta sama dengan R Y per R yang miring. Dengan kata lain, RY sama dengan R sin theta. Lalu bagaimana dengan cos? Kita pakai rumus ini untuk kasus yang kita pakai di atas. Maka Rx per R. Dengan kata lain, Rx dapat dengan cara R cos
theta. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumusannya. Kita bisa mengaplikasikannya untuk analisis komponen. Selanjutnya kita akan membahas suatu contoh tentang soal penjumlahan suatu vektor memanfaatkan analisis komponen. Jadi intinya misalnya ada beberapa komponen. Misalnya ini saya beri contoh. Kita punya X, Y, terus ada beberapa vektor. Ini vektor 1, ini vektor 2, ini vektor 3. Ini adalah theta, ini adalah alfa, ini adalah beta misalnya. Maka representasi matematikanya adalah seperti ini. Misalnya R adalah resultan. Tadi lupa memberikan tanda vektor. Maka totalnya ini adalah total dari seperti ini. Nanti untuk resultannya simpelnya adalah total dari Rx plus total dari Ry. Jangan lupa bentuk ininya, representasi variabel untuk arah X dan Y. Seperti itu. Jadi nanti akan kita pisahkan R1 dipisahkan menjadi X, sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya adalah, kalau untuk R1 jadinya seperti ini. Cos theta. Kalau yang ini sin theta. R2 juga kita jabarkan ke X dan Y. Nanti kita akan dapatkan R1 atau R2. Ini harus ada ini ya, ini namanya menyatakan nilai semacam nilai magnitude. Nanti ini cos alfa sin alfa dan seterusnya. Nanti ada X, ada Y, ini R3. Lalu nanti dijumlahkan untuk sumbu X-nya. Nanti R1X tambah R2X tambah R3X. Lalu sigma RY-nya adalah R1 R1Y plus R2Y plus R3Y. Ini cukup powerful dan nanti akan sering dipakai, jadi konsep ini harus selalu diingat. Selanjutnya kita akan bergerak tentang